dihantui oleh makhluk halus yang berada di keramat Rut. Nah, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Anak Emak nih. Nah, di cerita kali ini aku akan menceritakan cerita yang kedua ya kan. Cerita di Keramat Rut, yang dimana cerita ini sampai saat ini masih mengalami mistis, dan orang-orang yang berada di asrama itu sampai sekarang pun masih pernah mengalami cerita dan pernah mengalami pengalaman yang sangat horor yang pernah dialami dia sendiri, dan ini adalah kisah nyata. Yuk, bagaimana ceritanya? Saksikan dan tonton sampai habis biar tidak ketinggalan cerita aku selanjutnya. Nah, cerita ini adalah cerita dari si Rere, panggil aja si Rere ya. Rere ini TKW yang berada di Singapura. Dia juga berada di Keramat Rut. Di Keramat Rut itu kan pernah aku cerita ya kan, itu pengalaman aku sendiri yang dimana aku juga pernah dihantui dengan hantu-hantu yang seperti itu, dan itu pengalaman nyata sekali. Dan sekarang aku akan menceritakan ceritanya si Rere ini, yang dimana dia juga pernah mengalami dihantui oleh makhluk halus yang berada di Keramat Rut. Nah, awal mula si Rere ini adalah dia seorang TKW yang dimana dia itu di rumah majikannya nggak betah ya guys, nggak kerasan, akhirnya dia oper majikan. Nah, karena dia itu transfer, yang dikatakan dengan transfer majikan ya guys, dia itu kalau mau transfer di Singapura, kalau mau transfer majikan itu harus nambah potongan 2 bulan lagi. Wow. Nah, setelah dia itu mau transfer dengan lain majikan, otomatis dia itu dikembalikan ke agent. Nah, agent ini punya suatu asrama, yang dimana asrama ini adalah tempat TKW untuk menampung TKW di mana mereka sebelum mendapatkan majikan baru atau belum diambil oleh majikan yang baru, atau TKW yang baru datang dari Indonesia. Belum dia diambil oleh majikannya, dia itu kan ditempatkan di asrama dulu ya kan, di asrama Keramat ini. Nah, pada suatu ketika, pada saat dia bertempat tinggal di asrama ini, dia mengalami suatu kejadian yang sangat horor, yang sangat mistis, yang dimana Rere ini dia itu tidur di satu kamar. Kan kalau di asrama itu kamarnya kan berjajar-jajar buahnya gitu guys, berjajar buahnya. Terus setelah itu 1, 2, 3 kayak gitu, kayak kan tahu sendiri kan kalau asrama itu bagaimana gitu kan ya. Nah, terus setelah itu dia itu tidur bersama temannya yang ada di samping. Kalau di asrama itu tempat tidurnya kan berjajar-jajar gitu ya, berjajar-jajar banyak gitu. Jadi otomatis kalau kalau si temannya si ini tidur atau ini tidur, kan otomatis kita tuh bisa melihat gitu. Nah, suatu ketika si Rere ini sebelum diambil oleh majikan, 1 hari sebelum diambil oleh majikan, malamnya itu dia mendengar teriakan, di mana teriakan ini terdengar dari kamar yang lain, yaitu di kamar A3 gitu ya, di kamar A3. Malam-malam itu temannya itu keras teriak kayak orang kesurupan gitu, kayak orang kaget, kayak orang serupan. Jadi dia tuh seperti ketakutan juga kayak gitu. Setelah itu otomatis di samping temannya itu kan kaget ya kan. Nah, Rere pun berjalan, dia bertanya, ada apa, kenapa kamu teriak-teriak? Nah, si Rere bertanya seperti itu kepada temannya yang tadi teriak-teriak itu. Nah, temannya itu kaget dengan badan yang sangat dingin ya kan, dengan badan yang dingin, dengan mata yang melotot. Dia itu berucap, aku kaget, aku takut karena teman yang di samping aku ini wajahnya berubah. Katanya, wajahnya itu berubah gitu guys. Bukan di saat dia itu tidur, teman ini bukan teman yang dimana dia tidur itu wajahnya sama kayak yang waktu tadi itu dia tidur. Ini bukan wajah teman aku gitu. Ini bukan dia nggak seperti ini, katanya gitu. Dan akhirnya dia pun kaget, karena memang serontak si teman-temannya itu yang lain itu kayak kebangun karena teriakan si Rere tadi itu. Mereka bertanya, kenapa kok kamu teriak-teriak, ada apa? Dia melihat, ini bukan temanku, ini aku nggak tahu siapa, kenapa dia menelotot kepadaku, padahal kita sama-sama tidur, tapi kenapa dia menelotot? Nah, si Rere pun ngomong kayak gitu kepada teman-temannya. Nah, setelah itu karena memang si teman tadi itu dia tidurnya itu kayak nyingkur gitu ya, membalikkan badan, jadi nggak kelihatan gitu ya. Akhirnya temannya tuh membangunkan,
membangunkan, bangun bangun kayak gitu. Tapi setelah temannya yang tadi kata si Rere itu bukan temannya karena dia melotot, akhirnya dia tuh bangun dengan kaget. Ada apa? Bangunkan aku, ada apa? Katanya kayak gitu. Orang yang tadi dikira Rere melotot itu, dia tanya, dia kaget, dia bangun, dia ngomong kayak gitu. Nah, terus setelah si Rere pun ngomong, iya tadi bukan ini, tadi itu ada perempuan yang melotot matanya sambil dia itu kayak ada dendam gitu ke aku, jadi melototin aku kayak gini. Aku sampai takut, aku nggak ngerti kenapa. Ya akhirnya aku kaget, akhirnya aku teriak. Nah, si Rere pun kayak gitu. Nah, ini aku. Nah, teman yang tadi tidur dibangunkan tadi itu ngomong kayak gitu, ini aku, bener kan ini aku. Kamu salah mungkin, kamu mimpi. Nah, katanya temannya kayak gitu. Enggak, aku nggak mimpi. Dan Rere pun selalu membantah kayak gitu. Nah, karena memang karena si Rere sama temannya itu masih mengeyel, ya kan, akhirnya si Rere pun mengambilkan air untuk diminum sama temannya yang tadi itu teriak-teriak supaya lebih tenang lagi. Nah, setelah temannya tadi itu tenang, akhirnya mereka pun kembali untuk tidur lagi. Nah, terus besoknya itu kan ada temannya Rere ini yang IndiHome, Indigo gitu ya guys, bisa melihat, bisa tahu. Dia itu jalan ke kamar A3 tadi, ke jalan menuju kamar temannya Rere, ya kan? Kan ini si Rere punya teman di room A3, kan nggak jadi satu. Nah, Rere ini berada di room A2. Jadi di room A2 ini temannya Rere, ya kan, dia akhirnya di room A2 ini Rere pun ngomong sama temannya kalau semalam itu temen aku yang berada di A3 ini teriak-teriak dikarenakan katanya di samping dia itu ada seseorang tapi bukan temannya. Dia melotot kepada Rere, akhirnya Rere pun kaget dan dia tuh teriak-teriak, makanya semalam itu rame. Nah, Rere pun ngomong seperti itu kepada temannya tadi yang Indigo. Nah, setelah temannya tadi itu mendengar cerita dari Rere, nah akhirnya temannya yang Indigo tadi itu pergi ke kamarnya temannya Rere yang berada di kamar A3. Nah, setelah di kamar A3 itu temannya Rere yang Indigo tadi itu berinteraksi dengan roh. Ternyata itu adalah roh di mana TKW yang dulunya pernah bunuh diri. Nah, kan aku pernah cerita ya guys, di pengalaman aku yang pertama itu kan aku ngomong kalau di situ ada TKW yang bunuh diri, dari mana itu ya, Sukabumi atau di mana, kan ada 2 orang, satu Filipina itu ya guys. Nah, ternyata itu sampai sekarang masih menghantui di keramat itu. Nah, yang sekarang diinteraksi sama Indigo temannya si Rere ini adalah hantu perempuan yang bunuh diri di depan tadi itu. Nah, kenapa dia itu seperti itu? Karena katanya kamar yang ada di A3 ini khusus di tempat itu sangat kotor, jadinya TKW ini nggak suka, roh ini tuh nggak suka kalau tempat itu kotor sekali gitu. Nah, terus dia pun ngomong sama teman-temannya satu room yang ada di A3 itu kalau memang harus dibersihkan, jangan sampai ada kotoran apapun, jangan memasukkan seperti kertas makanan atau bungkus snack atau apa di situ. Mereka tidak suka kalau barang-barang itu kotor berada di kamar tidur. Di A3 itu langsung membersihkan semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Ada lagi kejadian di next hari berikutnya, yaitu di mana kamar mandi itu kan yang kapan hari aku waktu cerita di podcast aku yang cerita aku, pengalaman aku yang aku alami sendiri nanti aku linknya kasih tahu di sini ya guys. Nah, itu kan ada ya kan, dimana aku pernah dihantui. Di situ ada hantu waktu aku mau gosok gigi ya kan, aku dikasih pasta gigi sama temen aku. Nah, aku kira itu kan temen aku, ternyata itu bukan gitu loh. Nah, itu kan ada kamar mandinya lagi kan, ada di atas pun juga ada. Nah, ini ada lagi yang ada di atas, ada cerita lagi mistis yang ada di atas, yaitu di atas itu ada penunggunya juga. Nah, gitu. Nah, tapi yang diceritakan oleh ini adalah di atas kamar mandi yang di atas ini juga ada penunggunya, dan ternyata kamar mandi pun, semua kamar mandi itu ada penunggunya guys, tapi itu ada penunggunya.
Nah, kalau yang di atas ini yang diceritakan sama si Rere ini penunggunya adalah seorang perempuan yang rambutnya panjang ya kan. Rambutnya panjang sekali terus matanya itu merah, matanya ini merah guys. Matanya merah melotot kayak gitu terus dia tuh bertanduk katanya gini, ada tanduknya gini. Pernah lihat sosok yang itu gitu. Jadi dia pun ngomong kalau dia pernah melihat sosok itu ada di kamar mandi atas. Nah, terus setelah itu dia pun besoknya dijemput oleh majikannya. Akhirnya dia akhirnya nggak ngerti bagaimana kelanjutan teman-temannya yang ada di sana karena memang dia sudah dijemput oleh majikannya, dia sudah nggak tahu cerita selanjutnya. Tapi konon katanya sampai sekarang pun itu aku mengalami cerita itu udah di tahun berapa itu ya guys, 2012 kalau nggak salah aku di Singapura itu pertama kali dan aku ada di situ kalau nggak salah 2012 atau berapa gitu. Nah, sampai sekarang itu cerita mistis yang sampai saat ini tuh masih dialami oleh TKW selanjutnya gitu loh. Nah, aku masih menunggu cerita TKW yang berada di sana. Karena memang aku kan sudah nggak di sana ya. Sekarang aku udah ada di Indonesia. Aku nggak bisa mengerti bagaimana cerita hal dan mistis yang ada di sana. Bagi kalian yang masih ada di sana dan mengalami cerita ini dan menonton podcast aku di sini, silahkan share cerita Anda dan pengalaman Anda di bawah ini. Nanti akan aku ulas dengan cerita-cerita yang akan aku tampilkan di story aku. Karena memang di asrama Keramat Road ini memang sampai sekarang itu masih menghantui yang masih berada di Keramat. Bagi kalian yang ada di Keramat dan punya cerita-cerita pengalaman yang mistis seperti itu, silahkan kirim ke channel aku dan akan aku ulas cerita selanjutnya. Bye.